Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Daniel pasal 3. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas kita ini adalah ketaatan disertai kesiapan menanggung resiko. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita kali ini sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Selanjutnya, mari kita renungkan ketaatan sebagaimana di nas kita kali ini. Ayat 16, 17, dan 18. Khususnya ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu, secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan konteks nas kita kali ini, menunjukkan kepada kita bahwa Sadrak, Meshach, dan Abednego hanya taat memuja, hanya taat menyembah Allah mereka, yaitu Allah kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah lahir baru. Demikian pula dengan ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Meshach, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Secara tersirat dan berdasarkan konteks nas kita kali ini menunjukkan kepada kita bahwa Sadrak, Meshach, dan Abednego hanya taat memuja, hanya taat menyembah Allah mereka, yaitu Tuhan Allah Bapa di surga, Allah kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketaatan Sadrak, Meshach, dan Abednego kepada siapakah atau kepada apakah yang ditunjukkan oleh ayat-ayat tadi? Keluaran 20 ayat 3, 4, dan 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Firman Tuhan secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan konteks Alkitab secara keseluruhan menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan Sadrak, Meshach, dan Abednego adalah ketaatan kepada Allah mereka, ketaatan kepada firman Allah. Ketaatan di nas kita kali ini adalah ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Tuhan Allah Bapa di surga, ketaatan kepada firman Allah, firman Tuhan. Nas kita kali ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memberkati mereka yang taat kepadanya. Tuhan memberkati umat Tuhan yang taat kepada Tuhan. Ayat 25, khususnya pada anak kalimat, mereka tidak terluka. Ayat 27, khususnya pada anak kalimat, tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu.
bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ayat 28, khususnya pada anak kalimat, Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Ayat 30, lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrah, Mesakh, dan Abednego di wilayah Babel secara tersurat dan tersirat. Dan berdasarkan konteks dari nas kita secara keseluruhan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memberkati Sadrah, Mesakh, dan Abednego, umat Tuhan ini, dengan perlindungan, pelepasan, bahkan berkat-berkat lain yang besar yang datangnya hanya dari Tuhan. Selanjutnya lagi, mari kita renungkan ketidaktaatan yang terjadi di nas kita kali ini. Ayat 4, 5, dan 6. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 9, 10, 11, 12. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekallah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Ayat 14, 15, 16, 17, 18. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrah, Mesakh, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrah, Mesakh, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami
maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat-ayat ini secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak taat kepada titah Raja Nebukadnezar yang memerintahkan mereka untuk menyembah patung emas. Ketidaktaatan dinas kita kali ini adalah ketidaktaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Raja Nebukadnezar. Hanya itukah ketidaktaatan dinas kita kali ini? Mari kita renungkan lebih jauh. Firman Tuhan di Matius 4 ayat 8 dan ayat 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku. Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan konteks Alkitab secara keseluruhan menunjukkan kepada kita bahwa iblis, yaitu suatu kekuatan, suatu pribadi yang jauh lebih dahsyat, yang jauh lebih perkasa, yang jauh lebih hebat dari Raja Nebukadnezar, menghendaki untuk diri si iblis itu disembah. Iblis menghendaki dirinya disembah oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Alkitab secara tersirat menunjukkan kepada kita bahwa penyembahan di luar penyembahan kepada Tuhan Allah Bapa di surga adalah penyembahan terhadap iblis, adalah penyembahan terhadap berhala. Artinya penyembahan terhadap patung emas, penyembahan terhadap berhala ini adalah penyembahan terhadap iblis. Iblis memanifestasikan dirinya dalam bentuk patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar ini, sehingga iblis disembah. Dan untuk supaya iblis disembah ini, iblis mempergunakan Raja Nebukadnezar dan kekuasaan Raja Nebukadnezar. Dengan demikian kita mengetahui bahwa sebenarnya yang terjadi pada nas kita kali ini adalah ketidaktaatan kepada iblis, yaitu ketidaktaatan dalam menyembah iblis. Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak menyembah patung emas itu, menolak menyembah iblis.
Alkitab menunjukkan kepada kita, termasuk melalui nas kita kali ini, bahwa iblis selalu menyerang mereka, menyerang umat Tuhan terutama, yang tidak taat kepada iblis. Ayat 19, 20, dan 21. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa iblis menyerang Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan cara mempergunakan Raja Nebukadnezar untuk membuat titah agar Sadrak, Mesak, dan Abednego menyembah batu emas, dan untuk menghukum mati Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan cara menyampakkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dalam perapian yang menyala-nyala. Alkitab, termasuk nas kita kali ini, secara tersirat menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan dan ketidaktaatan itu kenyataannya selalu berjalan bersama-sama. Ketaatan kepada Tuhan dan ketidaktaatan kepada iblis itu kenyataannya selalu berjalan bersama-sama. Umat Tuhan yang sejati, pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, yang saya imani adalah kita semua yang mendengarkan suara saya ini, yang taat kepada Tuhan, artinya yang tidak taat kepada iblis, pasti menanggung resiko untuk diserang oleh iblis. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa pada saat umat Tuhan sedang taat kepada Tuhan, maka pada saat itu juga iblis pasti menyerang umat Tuhan yang sedang taat pada Tuhan itu. Dan di banyak peristiwa semacam ini, yaitu ketaatan umat Tuhan kepada Tuhan, artinya ketidaktaatan umat Tuhan kepada iblis, serangan-serangan dari iblis itu kebanyakan adalah serangan-serangan yang mematikan, termasuk serangan yang terjadi pada Sadrak, Mesak, dan Abednego di nas kita kali ini. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketaatan umat Tuhan, ketaatan orang percaya, ketaatan pengikut Kristus kepada Tuhan selalu disertai dengan resiko untuk diserang oleh iblis. Dan resiko diserang oleh iblis ini adalah 100%. Iblis pasti menyerang umat Tuhan yang taat kepada Tuhan. Mari kita tutup renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan poin
penutup berikut. Mari kita renungkan, ketaatan macam apakah yang membuat seorang umat Tuhan, seorang percaya, berani menentang serangan iblis ini. Yang di dalam konteks nas kita, serangan iblis ini adalah dalam bentuk hukuman mati di perapian yang menyala-nyala. Ketaatan macam apakah ini? Mari kita renungkan bersama. Ayat 11, ayat 15, ayat 18 yang sudah kita renungkan bersama tadi secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan konteks nas kita ini secara keseluruhan menunjukkan kepada kita bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego yang hanya taat memuja, hanya taat menyembah Allah mereka yang adalah Allah kita semua juga, memiliki ketaatan yang sekalipun karena ketaatan itu mereka harus membayarnya dengan kematian, yaitu dengan cara dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Mereka tetap taat. Mereka tetap taat kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Mereka tetap taat pada firman Tuhan. Ketaatan macam apakah ini? Ketaatan yang kekuatannya berada di atas ketakutan akan kematian, bahkan kematian dibakar hidup-hidup di perapian yang menyala-nyala. Itulah ketaatan macam yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu ketaatan yang menurut Alkitab Perjanjian Baru, termasuk menurut Filipi 2 ayat 8, adalah macam ketaatan sebagaimana yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Yang menurut Ibrani 11 ayat 7 adalah ketaatan sebagaimana yang dimiliki oleh Nuh. Yang menurut Ibrani 11 ayat 8 adalah ketaatan sebagaimana yang dimiliki oleh Abraham, yaitu ketaatan karena iman. Ketiga ayat ini secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan konteks Alkitab secara keseluruhan menunjukkan kepada kita bahwa hanya mereka yang beriman, hanya mereka yang beriman seperti Yesus, seperti Nuh, seperti Abraham, seperti setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, termasuk saya dan kita semua, yaitu orang-orang yang memiliki Roh Kudus Kristus di dalam diri orang-orang itu, termasuk di dalam diri kita, lah yang memiliki ketaatan yang semacam yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, yaitu ketaatan yang datangnya dari Tuhan, yaitu ketaatan yang adalah karya dari Roh Kudus Tuhan, yaitu Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam Yesus Kristus, di dalam Nuh, di dalam Abraham, di dalam Sadrak, di dalam Mesak, di dalam Abednego, dan yang saya imani di dalam kita semua, yaitu orang-orang yang didiami, dimiliki oleh satu roh, yaitu Roh Tuhan. Hanya kita-kita yang beriman seperti Yesus, yaitu yang beriman yang datangnya dari Tuhan sendiri melalui karya Roh Kudus,
Iman yang semacam inilah yang membuat seseorang berani untuk taat kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Bahkan jika ketaatan itu berarti menantang serangan-serangan mematikan yang datangnya dari iblis. Ketaatan macam apakah yang berani menentang serangan iblis yang mematikan itu? Ketaatan yang dari Tuhan. Ketaatan yang diproduksi oleh Roh Kudus Tuhan di dalam diri orang percaya, yaitu ketaatan karena iman. Ketaatan karena iman kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan yang juga adalah diproduksi oleh Roh Kudus. Iman kepada Tuhan yang adalah karunia dari Roh Kudus. Lebih jauh mengenai ketaatan yang semacam ini, silahkan kita mengacu ke ulasan YouTube berjudul Taat Meski Terancam. Setelah merenungkan dengan seksama nas kita kali ini, mari kita akhiri renungan kita ini dengan kita bersama-sama merenungkan poin-poin penerapan berikut. Mengetahui bahwa pada saat kita sedang taat kepada Tuhan, iblis pun pada saat yang bersamaan pasti sedang menyerang kita. Maka, wahai orang-orang percaya, wahai kita semua, berdoalah kepada Tuhan dengan khusyuk waktu lepas waktu, agar Tuhan memberkatkan kepada kita kemampuan dan kemampuan untuk selalu sensitif terhadap serangan iblis, dan untuk hanya bergantung pada perlindungan yang datangnya dari Tuhan saja saat serangan iblis itu datang. Perwujudan dari penerapan ini termasuk kita semua tetap terus selalu berdoa, tetap terus selalu menghidupi firman Tuhan, tetap terus selalu bergereja, bahkan pada saat serangan yang paling dahsyat dari iblis itu datang menyerang kita. Termasuk kita semua dengan bantuan firman Tuhan atas karya dari Roh Kudus yang ada di dalam kita, mematuhi perintah-perintah Tuhan dengan taat dan menjauhi larangan-larangan Tuhan dengan taat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita, semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin.